Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di segmen dunia kripto bersama Amarket. Rekan trader, seperti biasa market akan memberikan sedikit analisa dalam dunia kripto, terutama untuk Bitcoin. Dan saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa rekan trader bisa bertransaksi, bertrading di Amarket setiap hari 24 jam non-stop. Kalaupun hari Jumat pasarnya tutup, tapi pasar kripto masih tetap buka di market 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Oleh karena itu, jadikanlah kripto ini, dalam hal ini ada Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, aset-asetnya ada di market sebagai varian yang bisa dilakukan oleh rekan trader untuk bertransaksi. Oleh karena itu rekan trader, kami datang membawakan analisa buat rekan trader, terutama analisa di Bitcoin. Mungkin ke depan kita akan mencoba lagi analisa di pair yang lain, tapi untuk saat ini saya akan mencoba berkonsentrasi di Bitcoin dulu. Oke rekan trader, kita telah memasuki minggu yang sangat luar biasa dan kita telah lihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin. Seperti telah saya bilang pada minggu kemarin bahwa pengaruh dari Binance apakah bisa membuat Bitcoin jatuh? Rupanya pengaruh yang terjadi tidak terlalu signifikan. Rekan trader, permasalahan di Binance tidak terlalu signifikan, di mana Binance membayar hampir sekitar berapa juta dolar ya buat lembaga Amerika ya, hukum Amerika, karena melakukan sedikit permasalahan ya terhadap hukum Amerika. Tapi akibatnya kalau kita lihat bahwa tidak mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin kalau rekan trader lihat ya di platform, bagaimana Bitcoin selama 1 minggu dia mengalami kenaikan yang signifikan sesuai dengan apapun yang telah saya prediksikan, bahwa di minggu kemarin saya bilang Bitcoin ini kita akan lihat bagaimana pergerakannya ya. Kalaupun dia bisa menembus, pada prinsipnya kemarin saya bilang bahwa ada kemungkinan besar memang dia turun kalau terpengaruh dari Binance. Tapi dia masih punya kemampuan untuk naik lagi. Asal dia bisa melewati level 37.617, yaitu statement yang saya bilang pada minggu yang lalu. Dan kalau kita lihat Bitcoin pada prinsipnya dia mengalami penguatan yang signifikan dan dia sudah sampai di level kemarin sempat menyentuh ya hari Kamis Jumat ya, dia sempat menyentuh 38.400 ya. Kayaknya dia agak sedikit stagnan dan kembali lagi kemarin dia naik ya, hari Selasa naik sampai 38.320. Walaupun ditutup di posisi sekitaran 37.900, hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Nah, ini yang ingin saya bahas ke depan, karena dalam pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peluang Bitcoin untuk bisa mencapai 40.000. Yang menjadi pertanyaannya, apakah bisa Bitcoin ini menyentuh level 40.000? Nah, ini dia. Pada prinsipnya Bitcoin, menurut analisa saya, Bitcoin masih punya peluang besar dan punya peluang untuk bisa menembus 40.000. Kalau kita lihat secara teknikal, rekan trader di sini, secara teknikal kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan dari indikator pun juga masih bisa menunjukkan bahwa Bitcoin ini masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Kalau saya bilang dia akan mencoba sampai ke level 39.500-an. Ya. Apakah dia bisa sampai ke 40.000? Nah, ini dia. Ini tanda-tanda yang besar yang harap dan bisa kita lihat bersama rekan trader. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak terlepas dari ya keadaan dampak yang akan terjadi. Kita tahu bahwa tahun depan akan ada suatu dampak di mana itu Bitcoin akan melesat. Menurut perkiraan Bitcoin akan melesat karena tahun depan ada halving ya, di mana
siklus 4 tahunan dipotong 50% dari Bitcoin. Inilah yang membuat Bitcoin mengalami suatu keadaan di mana orang akan mencari Bitcoin sehingga harga Bitcoin ini akan mengalami penguatan. Nah, oleh karena itu diprediksikan apabila nanti dia masuk ke halving, artinya kemungkinan besar Bitcoin ini akan naik ke situasi yang lebih tinggi lagi, rekan trader. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di platform, rekan trader bisa lihat di platform bagaimana Bitcoin ini dia merangkak dari level yang paling terendah pada tahun ini, rekan trader ya. Kalau kita lihat dia dari tahun ini dia dari posisi seputaran 24.000 ya. Tahun ini dia mulainya tahun ini dia mulainya di level, sabar kita lihat dulu. Ya, di sekitaran sini ya. Nah, ini. Ya, 24.000 ya. Dia sempat naik terus sampai kalau rekan trader lihat Bitcoin dari 24.000 dia naik sampai ke level 38.000. Kalau menurut analisa saya, Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi. Dan sebagai acuan awal, dia harus bisa naik sampai di level 40 dulu. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di seputaran 48.000. Nah, yang menjadi pertanyaan, 48.000 ini kapankah itu akan terjadi? Kalau kita berbicara tentang trading, ini artinya kan kita berbicara tentang bagaimana keadaan akan kembali lagi. Ya, dalam trading kan setelah dia turun, bearish dia akan bullish. Setelah akan bullish dia akan bearish lagi. Kalaupun memang akan ada yang namanya situasi di mana dia stagnan, itu wajar ya. Tapi kita bisa lihat pola pergerakannya di sini ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader, pola pergerakan pada Bitcoin di sini, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Bitcoin ini pada masa di mana bulan Maret tahun 2022, 29 Maret, itu dia berada di level 48.000 rekan trader. Setelah itu dia sempat turun sampai level yang paling terendah itu di seputaran 15.000. Ya, 15.000 ya. Nah, di sini ya di seputaran tanggal 21/11/22. Dan setelah itu dia masuk di awal tahun yang baru, rekan trader, dia mulai bergerak naik. Rekan trader lihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin ya, rekan trader ya. Kalau kita tarik garis secara teknikal pun juga, sabar ini. Kalau kita tarik garis secara teknikal, kita udah bisa lihat di sini bahwa Bitcoin ini dia mengalami suatu fraksi di mana dia akan naik terus sampai level ke-40 ya. Level tertinggi ya. Kalau menurut analisa saya, kalaupun dia sudah naik sampai di level 40.000 di sini, ini ya, kali ini analisa saya ya. Dia akan mencoba sampai di level 40.000. Setelah dia sampai level 40.000, dia akan sedikit stagnan dulu rekan trader. Ya. Karena nanti kan halving itu kan bulan April. Nah, setelah bulan April ini saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin ini akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran 48.363. Dia akan coba sampai situ, walaupun memang dia akan mencoba banyak sekali batasan-batasannya ya. Dia akan mencoba dulu mungkin di 45.000, atau setelah itu dia akan coba turun lagi ke level yang paling lebih rendah lagi di seputaran 43.000. Ya, itu level-level antaranya ya. Tapi secara garis besar kalau kita lihat secara teknikal ya, dia ini stagnan. Kita tarik garis koridornya ya. Kita tarik garis koridornya. Nah, di sinilah ya. Kita tarik garis koridornya. Nah, kalau kita tarik garis koridor di sini, kita udah bisa lihat bahwa dia ini akan mencoba sampai di level 40.000 dalam beberapa minggu ke depan. Setelah itu dia akan stagnan ya. Dia akan stagnan, dia akan mencoba sedikit turun dulu, dan dia akan puncak peaknya itu dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Dia akan mencoba di awal 43.000 sedikit dan akan mencoba sampai level ke 45.000
40 berapa nih? Oh, sorry, 48.000. Ya, di sini adalah level 48.000. Nah, inilah yang menurut saya akan terjadi pada saat Bitcoin halving itu di seputaran bulan April tahun 2024. Tapi untuk minggu ini, ya ini tadi saya udah berbicara untuk beberapa pembukaan tahun Bitcoin tahun depan. Tapi untuk minggu ini, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini dia punya peluang paling besar mengalami penguatan sampai level paling tertinggi itu di seputaran 39.500. Ya, itu 39.500 itu menurut analisa saya itu adalah nilai di mana dia akan mencoba mengalami penguatan yang signifikan ya, walaupun kalau dia mau sampai ke 39.500 dia harus bisa melewati level 38.440 aja dulu. Tapi kalau seumpamanya dia tidak melewati, dia akan stagnan, dia akan ya konsolidasi lah, ya cerita kasarnya seperti kayak gitu ya, konsolidasi. Akan tetapi walaupun dia akan mencoba naik sampai 39.500 dengan target utamanya 40.000. Ya, target utamanya ini 40.000 di sini ya. Saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi, pelemahan juga bisa terjadi. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan itu akan terjadi paling maksimal ya. Pelemahan itu adalah sampai di level 35.841. Itu pun kalau dia bisa melewati 36.920. Nah, ini dia. Oleh karena itu, untuk minggu ini saya bisa bilang Bitcoin ini dia akan bergerak masih tetap tidak terlalu dia akan bergerak datar-datar saja, walaupun potensi kenaikan itu sampai 40.000 masih ada. Masih tetap ada 40.000. Dan kalaupun terjadi pelemahan ya, kalau dia melemah ya pelemahan paling sempurna itu mungkin dia akan sampai di level terendah di 35.000. Tapi menurut analisa saya kemungkinan besar dia ini masih tetap stagnan, naik turun, tapi kondisi 40.000 siap dituju. Dan seperti yang telah saya analisakan bahwa kalau kita menarik garis ini, channelnya, kita buat channelnya, artinya kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai 40.000, setelah itu dia akan sedikit stagnan sedikit, dan dia akan mencoba naik lagi ke 43, stagnan lagi, dan tujuan akhirnya adalah 48.000. Itu mungkin di tahun depan. Tapi untuk minggu depan, ya, sampai hari Rabu minggu depan, sampai tanggal 6 nanti, saya bisa estimasi bahwa 40.000 adalah nilai yang bisa dicapai oleh Bitcoin sebagai nilai yang paling tertinggi. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa Bitcoin kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.